Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Keluaran pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang tidak benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Judul renungan kali ini, Main Hakim Sendiri, ditulis oleh Win Collier. Dalam suatu pertandingan bisbol tahun 2018, pelatih klub Chicago Cubs ingin memberikan bola kepada seorang anak laki-laki yang duduk di baris paling depan. Namun bola yang dilemparkannya ke arah anak itu kemudian disambar oleh seorang pria dewasa. Rekaman video peristiwa itu lantas menjadi viral. Surat kabar dan media sosial memberitakan kelancangan pria itu. Akan tetapi para penonton video itu tidak tahu kisah selengkapnya. Sebelum peristiwa itu terjadi, pria dewasa sudah menolong anak itu dengan menangkap sebuah bola yang keluar, dan mereka sepakat untuk berbagi bola berikutnya yang mungkin mereka tangkap. Sayangnya, cerita sebenarnya itu baru muncul 24 jam kemudian. Orang-orang sudah telanjur menyerang pria yang tidak bersalah itu dengan menghakiminya habis-habisan. Seberapa sering kita mengira kita sudah tahu seluruh fakta yang ada, padahal sebenarnya hanya sebagian kecil yang kita tahu. Dalam dunia modern ini, sepenggal video dramatis dan cuitan bernada provokatif sangat mudah membuat orang menjatuhkan penghakiman sebelum mendengar kebenaran seutuhnya. Akan tetapi Alkitab memperingatkan kita untuk tidak menyebarkan kabar bohong. Keluaran pasal 23 ayat yang pertama. Kita harus melakukan semua yang kita bisa untuk memastikan kebenaran sebelum melontarkan tuduhan, sehingga kita tahu pasti kita tidak sedang ikut menyebarkan kebohongan. Kita harus berhati-hati agar tidak tergoda untuk main hakim sendiri, manakala emosi meluap dan prasangka buruk berkembang. Kita perlu menjaga diri agar tidak ikut-ikutan dengan kebanyakan orang kalau mereka berbuat salah. Kiranya Dia memampukan kita untuk bersikap bijaksana dan memastikan bahwa perkataan kita hanya berisi kebenaran. Sahabat ODB, pikirkan waktu ketika seseorang menjadi korban fitnah. Kerusakan apa saja yang dideritanya dan apa yang dilakukannya untuk memperbaiki kesalahannya itu. Ya Allah, karena semua berlangsung begitu cepat, seringkali sulit untuk tahu mana yang benar. Mampukan kami untuk mendengarkan, memperhatikan, dan mengucapkan apa yang benar semata-mata. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat
berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, atau Anda rindu mendukung pelayanan ini, hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's word spread to